Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Redaksi Mustafa, channel yang bicara tentang ilmu komunikasi. Pada kesempatan ini, kami akan menyajikan salah satu teori dalam public relation yang teori ini bisa dijadikan sebagai dasar atau penelitian bagi mahasiswa-mahasiswa public relation yang akan menyusun proposal skripsi. Ya, kita akan bicara tentang model public relation. Nah, model public relation ini berangkat dari sebuah teori namanya teori excellent yang ditemukan oleh Grunig dan Hahn. Ya, ini yang akan menjadi agenda kita pada kesempatan ini. Pertama, kita akan membahas model pertama namanya press agency. Lalu yang kedua ada public information. Yang ketiga ada two-way asymmetric. Dan yang keempat ada two-way symmetric. Model-model ini adalah cara kita memandang hubungan antara perusahaan dengan publiknya, atau antara organisasi dengan publiknya, atau sebaliknya antara publik dengan organisasi atau perusahaan. Ya. Pertama, sebelum itu kami ingin kembali kita memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan public relation. Public relation adalah fungsi strategis yang mengelola hubungan organisasi dengan publik melalui komunikasi dua arah. Jadi public relation itu fungsinya sangat strategis karena dia mengelola hubungan organisasi dengan publik. Ingat bahwa publik itu tidak hanya publik yang di luar organisasi, tetapi juga terdapat publik yang di dalam organisasi. Di dalam organisasi ada satpam, ada cleaning service, ada karyawan, ada manajer, ada direktur, ada pemegang saham, dan lain sebagainya. Di luar organisasi lebih banyak lagi. Ada yang namanya stakeholder, ada politisi, ada kejaksaan, ada pengadilan, ada yang namanya organisasi pemuda, ada yang namanya organisasi eksternal, mahasiswa, dan juga organisasi kemasyarakatan yang lain. Maka itu adalah publik dari sebuah organisasi. Dan hubungan yang dibangun itu melalui komunikasi dua arah. Komunikasi dua arah itu artinya PR tidak hanya memberikan informasi kepada publiknya, tetapi juga publik bisa memberikan masukan, memberikan kritik dan saran kepada organisasi melalui PR yang dibentuk oleh perusahaan atau organisasi. Nah, Grunig dan Hahn mengatakan bahwa dalam bukunya Managing Public Relation, dia mengatakan bahwa public relation itu manajemen komunikasi antara organisasi dan publiknya. Dalam arti bahwa manajemen ini, kalau kita artikan manajemen itu secara harfiahnya adalah mengatur, maka dia mengatur komunikasi antara organisasi dengan publiknya, baik yang di dalam maupun yang di luar organisasi. Adapun Cutlip, Scott and Cutlip, Center dan Broom dalam buku Effective Public Relation, buku ini sudah ada terjemahan bahasa Indonesianya, silakan teman-teman cari, mengatakan bahwa public relation itu adalah fungsi manajemen yang membangun dan memelihara hubungan baik dan bermanfaat antara organisasi dengan publik yang memengaruhi kesuksesan atau kegagalan organisasi tersebut. Jadi sukses atau gagalnya organisasi di mata publik itu tergantung bagaimana PR melaksanakan fungsi manajemennya. Apa itu fungsi manajemen? Fungsi manajemen itu ada 4. Pertama ada planning, yang kedua ada organizing,
yang ketiga ada acquainting, yang keempat ada controlling. Planning adalah perencanaan kegiatan yang akan dibuat, mulai dari apa kegiatannya, siapa yang terlibat, bagaimana biayanya, apa outputnya, dan lain sebagainya. Lalu organizing, siapa yang melaksanakannya, bagaimana mengorganisirnya. Lalu kemudian ada acquainting, bagaimana petunjuk pelaksanaannya. Lalu kemudian ada controlling, bagaimana cara mengevaluasi dan mengawasi kegiatan tersebut. Itu adalah pekerjaan dari public relation. Nah, kita lanjutkan yang kedua, bagaimana model PR dari Brunig dan Hahn. Tadi di awal sudah kita singgung bahwa ada model dari public relation, yakni Brunig dan Hahn. Nah, pertama itu ada namanya model press agentry. Model press agentry ini model menggunakan komunikasi satu arah, one way communication, dari organisasi kepada publik. Pada model ini, public relation itu banyak melakukan propaganda atau kampanye untuk tujuan publisitas yang menguntungkan pihaknya. Jadi dalam konteks ini, PR tidak peduli dengan publik yang menerimanya. Yang jelas dia bisa melakukan propaganda atau kampanye. Karena pada dasarnya press agentry merupakan kegiatan publisitas, yaitu upaya meraih perhatian dan liputan media. Jadi orang bikin, termasuk di sini sebenarnya bagaimana orang beriklan, orang bikin press release, tujuannya adalah publisitas. Dia tidak peduli orang yang membaca ini suka atau tidak. Nah, model press agentry ini dalam sejarah public relation yang paling terkenal itu adalah P.T. Barnum, ya, yang Anda mungkin pernah saksikan filmnya, ada The Greatest Showman, itu bicara tentang seorang sejarah P.T. Barnum. P.T. Barnum ini adalah pesulap keliling. Dia suka sekali kemudian membuat orang-orang aneh, orang-orang yang bertubuh mini, orang-orang yang badannya panjang, itu dijadikan sebagai pemain sirkus. Nah, P.T. Barnum suka membuat propaganda bahwa dia adalah orang yang bisa menyatukan makhluk-makhluk aneh ini. Bagi dia yang penting publisitas. Tidak peduli apakah kemudian pemain sirkusnya itu dirugikan, dibully, dianggap binatang dan lain sebagainya, dia tidak pedulikan itu. Yang penting publisitas, yang penting dia terkenal. Nah, model press agentry bisa kita lihat dalam berbagai kegiatan public relation kita pada saat ini. Apakah model ini masih ada atau sudah tidak ada? Apakah public relation kita masih suka mencari publisitas, mengkampanyekan sesuatu, melakukan propaganda dan sebagainya? Teman-teman bisa melihatnya dalam realitas kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua ada model public information. Model public information ini juga satu arah, sebagaimana model press agentry. Public information ini digagas Brunig dan Hahn, ya, setelah terinspirasi dari pionir public relation. Jadi bapak public relation sedunia itu namanya E.V. Leadbeater-Lee di awal abad ke-20. Leadbeater-Lee awalnya, E.V. Lee itu awalnya adalah seorang wartawan. Jadi dia punya diminta menyelesaikan masalah di sebuah perusahaan kereta api, dan E.V. Lee berhasil menyelesaikannya. Apa yang dilakukan E.V. Lee adalah membuka semua informasi. Ketika informasi dibuka akan ketahuan mana yang tidak terbuka selama ini sehingga mengakibatkan terjadi pemogokan, demonstrasi dan sebagainya, dan mana yang selama ini dibuka sehingga kemudian orang publik menjadi curiga. Nah, berkat public information itu kemudian bisa membuat orang hubungan antara public relation dengan publiknya itu menjadi jauh lebih baik. Nah, undang-undang keterbukaan informasi publik mungkin bisa dianggap sebagai bentuk daripada model public information. Bagaimana kemudian perusahaan-perusahaan publik atau katakan organisasi-organisasi publik wajib memberikan informasi yang diminta oleh personal atau organisasi terhadap apa yang dilakukan oleh organisasi itu, baik personil,
dana, pengorganisasian dan lain sebagainya. Jadi model public information ini sebenarnya juga satu arah. Dia tidak memerlukan tidak memerlukan feedback. Yang dia pentingkan adalah informasi dibuka. Ketika ada orang minta, dikasih informasi. Kira-kira seperti itu tafsiran dari model public information. Yang ketiga, ada model two-way asymmetric. Berbeda dengan dua model awal, model two-way asymmetric ini komunikasinya sudah dua arah. Jadi dia terbuka terhadap publik. Dia mau menerima informasi dari publik, mau berdialog dengan publik. Hanya saja dia dialognya itu juga dia hanya menggunakan komunikasi dua arah, tetapi mengarahkan strategi komunikasinya itu untuk mempengaruhi publik beradaptasi dengan mereka. Bukan sebaliknya. Jadi menurut model ini, ketika ada dialog, dia ingin publik yang terpengaruh dengan dia. Dia tidak mau terpengaruh dengan publik yang berdialog dengan dia. Jadi komunikasi dibuka. Orang boleh menyampaikan masukan, orang boleh menyampaikan pesan, tetapi yang harus diterima adalah masukan, informasi, pesan yang mereka sampaikan, ya, atau perusahaan sampaikan. Jadi model ini sebenarnya sudah mulai terbuka, komunikasinya dua arah. Oke, Bapak Ibu kita berkumpul, silahkan disampaikan apa keluh kesahnya. Setelah disampaikan keluh kesahnya, mereka menyampaikan bahwa mohon maaf ini tidak bisa kami terima, Bapak Ibu sebaiknya menyesuaikan dengan formatnya kami. Nah, dalam konteks public relation banyak sekali organisasi, perusahaan yang bertindak seperti model two-way asymmetric. Publik diminta menyampaikan keluhan, masukan, informasi dan sebagainya, tapi yang diminta beradaptasi dengan organisasi publik, bukan organisasi yang beradaptasi dengan publiknya. Kemudian yang terakhir itu ada model two-way symmetric. Nah, model two-way symmetric ini berangkat dari mindset bahwa public relation sebagai pengguna komunikasi memanipulasi publik agar mendapatkan keuntungan organisasi. Maka model press agentry, public information, dan two-way asymmetric bersifat asimetris. Mereka berupaya mengubah perilaku publik tanpa dibarengi upaya mengubah perilaku organisasi. Ya, menurut Paulus, Grunig dan Hahn, Harrison dan Wehmeyer, ya, bahwa model two-way symmetric merupakan model yang paling ideal. Jadi ini model yang paling top atau katakanlah top model atau model yang paling sempurna kalau public relation ingin menjalin komunikasi dua arah dengan publiknya, yaitu berpikirnya menang-menang. Sama-sama, kalau rugi sama-sama, kalau menang sama menang. Saling menguntungkan satu sama lain. Tetapi apakah public relation di negara, daerah kita melakukan kegiatan seperti ini? Itu tentu perlu pendalaman lebih lanjut. Ya, perlu observasi, perlu penelitian lebih lanjut. Nah, teman-teman di public relation, kalau misalnya teman-teman nanti melakukan penelitian tentang hubungan organisasi dengan publiknya, coba dilihat apakah kemudian hubungan organisasi dengan publiknya itu hanya press agentry. Publik hanya dikasih informasi sesuka hatinya, memuji-muji dirinya saja, maka itu termasuk dalam press agentry. Atau publik diperbolehkan meminta informasi, tetapi tidak lebih dari apa yang mereka berikan. Ya, informasi itu tidak mesti diberikan secara berkala oleh perusahaan, tapi bisa saja kemudian kalau publik meminta, oke, kita kasih informasinya. Hanya itu. Maka itu masuk kategori model public information. Atau misalnya publik diajak berdialog satu sama lain, boleh menyampaikan pendapat, tetapi yang tetap dimenangkan adalah organisasi mereka. Yang menurut mereka ya publik yang harus menyesuaikan dengan organisasi, bukan organisasi yang harus menyesuaikan dengan publik, walaupun dia berada di tengah-tengah publik. Misalnya organisasi yang berada di desa, perusahaan yang ada di desa, menurut perusahaan
warga desa yang harus beradaptasi dengan organisasi pemerintah, bukan mereka yang harus beradaptasi dengan orang desa. Maka itu juga termasuk dalam kategori two-way asymmetric. Nah, atau kedua-duanya harus beradaptasi. Jadi orang desa menghormati, menghargai, beradaptasi dengan situasi organisasi, dan perusahaan juga beradaptasi dengan situasi organisasi yang ada di desa. Dialognya terbuka. Kalau ada masalah diselesaikan dengan pola saling menguntungkan, tidak merugikan satu sama lain. Kalau ada rugi, dua-duanya rugi. Kalau ada untung, dua-duanya untung, maka itu termasuk dalam kategori two-way symmetric. Saudara-saudara sekalian, itulah materi tentang model public relation. Harapan kami dari video ini, teman-teman kemudian dapat memahami bahwa ada model dalam public relation yang sebaiknya dijadikan sebagai bahan penelitian, sebagai dasar penelitian dalam public relation. Jadi ke depan harapan kami adalah anak public relation tidak lagi memakai misalnya model komunikasi humas di Kota Padang misalnya, tetapi yang dipakai adalah teorinya model komunikasi Laswell yang hanya bicara tentang siapa komunikator, apa pesannya, apa medianya, dan apa efeknya. Maka itu kemudian tidak, menurut saya, itu kurang tepat ya diterapkan dalam penelitian-penelitian public relation, terutama yang masih berkaitan dengan kondisi kekinian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.